Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Lagi-lagi pelajaran dan ilmu yang luar biasa teman-teman, yang dipertontonkan oleh Magnus Carlsen saat menghadapi Grandmaster India Penkantes Pranav. Tentunya pada event rutin chess.com Title Tuesday 2023. Bagaimana permainannya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baik teman-teman, di sini Magnus Carlsen memulangkan dengan pion ke-4 dibalas E5 dan F4. Kita akan melihat teman-teman bagaimana Magnus Carlsen memainkan gambit raja, gajah ke C5, dan percaya atau tidak langsung dimainkan menteri ke H5 teman-teman. Bermain cukup agresif ke depan, dan di sini kuda ke F6 mengancam menteri memberikan pion. Sebelumnya teman-teman memang cukup berisiko bagaimana juga menteri terlalu aktif di awal, tetapi karena ini partai blitz, di dalam posisi sebenarnya dapat dimainkan kuda ke C6 terlebih dahulu, dan ini sangat berisiko. Pion memukul pion misalkan, maka kuda akan ke D4 teman-teman, juga memforking ke depan. Sekarang jadi pertanyaan, apa yang harus dimainkan? Percaya atau tidak, gajah ketiga adalah opsi terbaik, dimana ke depan dapat juga untuk mengusir menteri teman-teman. Dimana menteri melangkah, maka dapat juga membuka diagonal, membuka juga gajah mengancam menteri. Tetapi di dalam posisi apabila dicoba teman-teman, yaitu dengan menteri mundur mencoba langsung ke D1 juga mensupport pion. Inilah kelemahan langkah ini teman-teman, karena menteri ke H4 skak adalah hukuman. Kita lihat kemana melangkah teman-teman. Salah melangkah ke depan akan ancaman skakmat beberapa langkah ke depan, sehingga G3 menutup, maka menteri juga memukul pion sentral skak waktu yang sama mengancam benteng. Kita lihat apabila kuda yang menutup, justru ini skakmat dengan kuda ke F3 teman-teman. Oke, apabila tentunya gajah menutup, masalahnya disinilah benteng akan tumbang juga mengancam kuda. Raja berpindah mensupport kuda misalkan, masalahnya kuda akan memukul gajah, pertukaran saja dimainkan teman-teman. Jelas pada akhirnya unggul satu perwira, dan pion ini pun akan digorgoti ke depan satu persatu. Inilah bagaimana juga kesalahan menteri terlalu awal, tetapi Magnus Carlsen dapat memanage ke depan dengan baik. Kita kembali ke partai aslinya. Dan tentunya di dalam posisi setelah Magnus Carlsen menteri ke H5, kuda justru ke F6, maka menteri memukul pion sentral skak, gajah menutup, menteri ke C3 saat ini langsung mundur juga teman-teman. Di dalam posisi apabila pion diterima, masalahnya pion ini juga akan tumbang, sehingga rokade terlebih dahulu dan E5 mengusir kuda, kuda ke 4, maka menteri ke E3, pion ke D5 saat ini mensupport juga kuda, dan D3 opsi terbaik. Apabila dicoba dengan tertarik pasan, masalahnya kuda akan mengaktifkan diri, juga membuka saat ini teman-teman file E, mana kuda ke F3 misalkan, benteng ke E8 sangat berbahaya, ada discover skak. Raja berpindah, tetap juga gajah ke H4 teman-teman mengancam menteri. Kita lihat menteri wajib diberikan karena ancaman skakmat ini, dimana menteri misalkan menyelamatkan diri, masalahnya kuda akan terlebih dahulu ke E4. Kita lihat ancaman skakmat tak bisa dicegah teman-teman, dimana menteri wajib memukul kuda saat ini. Apabila menteri mencoba memukul menteri, masalahnya kuda ke F2 adalah skakmat. Jadi sangat-sangat komplikatif tentunya. Kita kembali di dalam posisi seperti ini, dimainkan tentunya D3, maka sebelum menyelamatkan kuda, gajah ke C5 mengancam menteri, D4, gajah mundur ke B6, lalu kuda ke C3 lagi-lagi menawarkan kuda. C5 saat ini juga mengancam pion, kuda memukul kuda. Di sini pion terlebih dahulu memukul pion mengancam menteri, menteri ke F3, barulah pion memukul kuda, menteri juga memukul pion, kuda ke C6 mengaktifkan diri saat ini, maka A3 saat ini mencegah kuda advance, benteng ke E8 dimana juga mendorong pion teman-teman, gajah ke D3 dimana ancaman skakmat beberapa langkah ke depan, G6 mencegah, maka kuda ke F3 saat ini, pion ke F6 lalu juga memanfaatkan pinan, rokade dari Magnus Carlsen, gajah ke G4 mengancam kuda, pion ke H3 langsung mengusir gajah, gajah mundur ke F5, menteri ke E2, pertukaran gajah terjadi. Di sini pion dibuat menerima, juga tentunya menghentikan pion ini ke depan. Menteri ke D5 saat ini mensentralisasi menteri, gajah ke D2 mengaktifkan diri, menghubungkan benteng satu sama lain, maka pion memukul pion, pertukaran pion F menerima kembali, dan kuda juga langsung memukul pion, pertukaran terjadi, benteng memukul kuda mengancam menteri, menteri ke F2, dimana juga selain ke depan ancaman skak, membawa juga gajah aktif di diagonal ini.
benteng ke F5 berlanjut mengancam Menteri. Menteri juga langsung ke G3, benteng ke F8, maka benteng memukul benteng. Menteri dibuat menerima juga ke depan, teman-teman. Kita lihat harus sangat hati-hati tentunya. Di sini gajah ke-6 langsung juga mengancam benteng. Tepatlah teman-teman di sini posisi kritikal, benteng ke-8 dipilih oleh Pranav dan ini adalah sebuah kesalahan. Sebelumnya teman-teman memang juga di dalam posisi apabila dicoba juga benteng ke F7, ini juga kesalahan teman-teman. Karena apa? Memberikan akses Menteri ke B8 skak. Oke, tentunya benteng menutup, maka ditukarkan saja teman-teman semuanya, di mana pada akhirnya kualitas putih lebih baik, benteng bersaing dengan gajah. Oleh sebab itulah teman-teman di dalam posisi opsi terbaik yang harus dilakukan ialah dengan benteng ke-8. Mengapa demikian? Mensupport akses gajah teman-teman. Oke, semisal benteng ke F1 saat ini, maka dapat gajah ke C7. Benteng menukarkan terhadap Menteri, gajah juga memukul Menteri. Benteng juga ke F3, gajah juga ke D6. Ini pun komplit sebanding. Akan tetapi teman-teman, ketika dipilih yaitu dengan benteng saat ini ke D8, maka benteng ke F1 sudah bekerja. Menteri ke 6 saat ini, maka Menteri ke F3, di mana juga mengancam ancaman ini teman-teman, juga mengancam pion, mendukung juga ke depan skakmat. Oleh sebab itulah di sini gajah untuk mencegah juga sebuah opsi, tetapi cukup pasrah dimainkan gajah ke C7 teman-teman. Maka jelas langkah eksekusi, langkah brilian dari Magnus Carlsen yaitu dengan Menteri ke F8 skak. Di sini juga hitam menyerah karena tiada pilihan, benteng menerima, maka benteng memukul benteng adalah skakmat. Luar biasa teman-teman bagaimana kombinasi yang dimainkan Magnus Carlsen. Dan berikut adalah tingkat akurasinya, dan kita juga akan membahas sebuah puzzle, memberikan juga puzzle kepada Anda. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Magnus Carlsen 89,7% dan Pranav 78,1%. Dan adapun puzzle adalah sebagai berikut teman-teman. Dan tentunya sebelum saya menunjukkan puzzle berikutnya, kita akan membahas puzzle terakhir yang pernah diberikan yang cukup menarik teman-teman. Putih melangkah dan memenangkan di dalam posisi ini. Kira-kira bagaimana melanjutkan teman-teman? Kita lihat apabila salah melangkah, ini bisa stalemate tentunya. Apabila diterima juga pion ini, dimakan saja, ini akan menjadi draw ke depan. Oke, opsi terbaik ialah dengan gajah ke C6. Kita lihat teman-teman, di sini tidak mungkin diterima kuda karena sedang dipin. Raja juga tidak bisa berpindah, sehingga satu-satunya pion menerima gajah. Maka apa yang harus dilakukan teman-teman? Apabila raja menerima, jelas ini langsung tidak bisa bergerak. Oke, sehingga raja ke C8 memberikan juga space bagi kuda. C5 tentunya tidak kuda memukul pion, tetapi kuda ke C7 adalah skakmat. Luar biasa tentunya puzzle yang sederhana ini. Dan berikut adalah puzzle selanjutnya sebagai tantangan. Silahkan menjawab di kolom komentar. Dan coba lihat teman-teman dengan seksama di mana putih melangkah membuat kombinasi yang luar biasa teman-teman. Oke, putih melangkah dan menang di dalam posisi seperti ini. Tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe dan juga share. Apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.